Sejumlah tantangan pembangunan IKN muncul mulai dari pendanaan hingga kesiapan fasilitas infrastruktur. Hingga kini bahkan Presiden Jokowi masih menunggu lampu hijau untuk berkantor di IKN karena menunggu fasilitas siap. Apakah pembangunan IKN bisa berjalan sesuai rencana atau malah jadi target yang ambisius? Kita bahas lengkapnya bersama tenaga ahli utama KSP, Johannes Joko, dan pengamat yang juga Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia, Rian Nugroho. Selamat malam Mas Joko, Mas Rian. Selamat malam Mbak Friska, selamat malam Pak Rian, sehat selalu. Sehat selalu. Ketemu lagi Pak. Terima kasih, jumpa lagi. Saya ke Mas Joko dulu. Tadi kan kabar baiknya fasad Bilah Garuda terakhir sudah dipasang ya. Nah tapi kalau bicara soal saat ini pemerintah mengejar target selesainya pembangunan IKN, ini proyek ambisius seperti yang dikritik sejumlah pihak, misalnya PDIP, atau memang ini realistis dari pemerintahan Pak Jokowi sebelum purna tugas? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau boleh saya jelaskan, pembangunan IKN itu kan terdiri dari beberapa tahapan Mbak. Tahapan pertama, kedua, ketiga, dan segala macam. Salah satunya tahapan yang hari ini dikejar itu adalah tahapan yang tadi yang disampaikan oleh Pak Jokowi kurang lebih sekitar 15%. Jadi 15% itu dari keseluruhan Mbak. Itu yang perlu kami garis bawahi. Nah, kalau boleh saya bercerita Mbak, kalau kita lihat dulu kan kita ada pandemi COVID dari 2020, 2021, 2022. Akhir pandemi COVID itu kan di sekitar 2022. Maka penyusunan anggaran dan segala macam terkait IKN itu baru dimulai di tahun 2022, lalu dieksekusi di tahun 2023 dan sekarang di 2024. Artinya kurang lebih sekitar 18 bulan. Dari 18 bulan itu, saya hanya mau menyampaikan karena saya baru aja balik dari IKN, saya melihat sendiri, merasakan sendiri apa yang terjadi di sana, itu luar biasa Mbak. Pergerakannya luar biasa, semangatnya, gairahnya para pekerja, dan segala capaian-capaian yang sudah dicapai. Jadi ini bukan lagi sekedar apakah target itu tercapai atau tidak, tetapi targetnya sudah melampaui begitu Mbak dari apa yang sebenarnya direncanakan dari pembangunan IKN pada tahap pertama yang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Basuki. Jadi luar biasa Pak, luar biasa Mbak apa yang dilakukan teman-teman PUPR ini. Nah untuk kepresnya progresnya seperti apa? Tadi kan di tayangan sebelumnya ada catatan ya untuk Setnek agar segera menerbitkan kepres pindah ke IKN. Itu seperti apa? Ya terus untuk masalah kepres terus dikaji, nanti keputusan dan segala bagaimana pelaksanaannya itu nanti kita tinggal menunggu dari arahan dari Pak Mensesnek dan juga Pak Presiden begitu. Oke, kalau Mas Rian lihatnya ini kan yang paling penting adalah kapan mulai Pak Jokowi di sana. Karena yang sempat jadi pertanyaan adalah mundurnya Pak Jokowi untuk berkantor. Kalau dari sisi Anda, apa yang jadi catatan dalam pembangunan IKN ini? Apakah ada kesan terburu-buru atau semuanya dipercayakan kepada pemerintah sudah on the track sebenarnya? Atau apa dari Anda Mas Rian? Ya, pertanyaannya banyak ini ya. Karena ini saling kait-mengkait ya, pasti akan terkait itu, silakan Mas Rian. Saya kira pertama secara proyek pasti udah ada schedule-nya ya. Kedua, kalau dari segi ngantor, saya sih yakin Pak Jokowi akan ngantor karena namanya ngantor kan nggak harus stay di sana kan. Mungkin sangat simbolik begitu ya, mungkin 1-2 hari simbolik di sana. Mungkin karena kita kan bangsa simbolik kan, kalau nggak bisa dicapai ya simbol-simbol dulu lah. Jadi kalau pertama kalau dari segi kecepatannya ya memang harus dikebut. Sejak dulu kan saya sampaikan, ketua IKN itu harusnya orang proyek, bukan konsultan. Dan kita dengan hormat itu kan dulu kan yang dipilih Pak Jokowi yang kan baik orangnya Pak Bambang waktu itu kan. Tapi pilih konsultan. Jadi kalau orang konsultan berbeda pace-nya dengan orang proyek ya. Kalau Pak Basuki orang proyek ini. Jadi menurut saya dengan dialihkan ke Pak Basuki justru lebih cepat lagi ini. Dan kedua hubungan dengan apakah Pak Jokowi akan ngantor. Saya kira akan ngantor karena beliau perlu simbol lah. Karena simbol yang satu-satunya tersisa adalah 17 Agustus. Nah kalau beliau miss ke sana, simbolnya hilang nanti. Orang Jawa nggak percaya sama simbol-simbol gitu. Gitu Mbak. Oke, nah tapi soal investor sekarang ini juga kan penting. Saat ini pemerintah sudah mulai membuka kemudahan-kemudahan, tapi belum ada investor yang masuk. Kalau misalnya terakhir Kepala BKPM bilang memang ada termnya untuk investor asing masuk. Nah prospeknya bagaimana Anda melihatnya Mas Rian? Jadi kalau saya punya kajian di MAKPI ya, sedikit pesimis lah. Jadi kalau kita menunggu investor tidak mudah karena
ini ibu kota kan ibu kota pemerintahan dulu kan, bukan ibu kota bisnis kan. Nah ini yang barangkali sejak pertama perencanaan itu agak grogi karena dibilang uang negara jadi dikatakan investor. Tapi kalau secara rasio investasi, investor tidak akan masuk dalam waktu dekat. Kemungkinan setelah tahun ketiga itu baru serius. Sekarang barangkali komitmen-komitmen, istilahnya taruh uang muka lah supaya itu nanti maju mereka punya kans. Tapi kalau investor belum masuk, menurut saya sih wajar-wajar aja. Karena seperti kita lihat ya, pembangunan ibu kota di manapun di dunia itu gak pakai investor internasional itu government punya uang, sehingga sejak awal ini kan sebenarnya kan kalau saran saya sih nggak usah malu-malu, udah government funding aja. Nah itu nanti bisa kolaborasi dengan publik, misalnya yang bahasa sekarang misalnya crowdfunding lah gitu, itu bisa itu. Cuman karena di pemerintah dengan normat ya tidak punya strategi marketingnya, strategi proyek, sehingga akhirnya pontang-panting. Oke. Saran saya, sudahlah ini memang untuk negara kan, ya nggak apa-apa, uang negara, tapi bisa nanti kolaborasi dengan publik. Nah baru mungkin next 2-3 tahun setelah mulai jalan, investor betul-betul masuk. Tetapi ditawarkannya sejak sekarang. Cuman kalau nggak masuk, jangan sakit perut dulu. Memang nggak apa-apa. Ini memang kayak gini logiknya gitu loh. Oke. Nah, Mas Joko gimana tadi ada sejumlah kendala investor masuk, bahkan tadi ya bisa jadi baru tahun ketiga, tapi menjamin agar tidak bleeding selama pembangunan IKN dengan belum masuknya investor, ini apa strategi pemerintah? Mbak, yang pertama memang tidak ada yang bleeding sampai hari ini, Mbak. Semua yang dilakukan itu masih sesuai dengan target, masih sesuai dengan strateginya dan perencanaan yang ada. Saya informasikan, Mbak, dulu anggaran tentang pembangunan IKN secara menyeluruh itu 100% itu kurang lebih 466 triliun. Itu anggarannya melalui ada 3 skema. Skema APBN, skema KPBU atau swasta, dan juga skema dengan BUMN. Nah, dalam kaitannya dengan skema yang dilakukan APBN, pemerintah sekarang ini membangun berbagai sarana-sarana yang menjadi pendukung IKN. Istana Presiden, kantor Kemenko, kemudian prasarana untuk hunian ASN, jalan, bandara, dan segala macam. Tetapi jangan lupa, Mbak, dalam kurun waktu saat bersamaan itu, di daerah area strategis itu, investor dalam negeri itu sudah mulai masuk. Saya kemarin melihat sendiri bagaimana pembangunan rumah sakit Hermina, melihat sendiri bagaimana pembangunan hotel Kubikel, hotel Nusantara, dan segala macam, yang totalnya anggarannya itu tidak kecil, itu sekitar 40 triliun. Artinya apa? Saya setuju seperti yang disampaikan oleh Pak Rian tadi. Proses pembangunan ibu kota negara ini bukan proses BIM salah BIM, langsung hanya dalam 1-2 tahun harus semuanya jadi. Ini ada tahapannya, dan dari tahapan itu ada konsekuensi-konsekuensi turunannya, akibat turunannya, yang itulah akhirnya mengundang investasi itu masuk. Tetapi segala sesuatunya itu sudah dihitung, sudah direncanakan, dan sekarang ini on the track. Oke, jadi sekarang dijaminkan on the track ya, Mas Joko. Salah satunya yang nanti juga akan kita tunggu, apakah 17 Agustus akan di sana, apakah akan berjalan dengan baik, ini yang kita harapkan. Termasuk apa betul juga, Mas Joko, nanti 30 Juli akan ada sidang kabinet di sana, di IKN, sebagai apa ya, starting point sebelum 17 Agustus? Apa yang disampaikan Pak Presiden itu belum ada perubahan, Mbak. Bahwa kami di kantor staf Presiden, kami seluruh timnya hari ini meyakini hal itu semua. Jadi kalau Mbak tanya apakah 17 Agustus yakin akan ada upacara, saya hanya bisa mengatakan yakin, seyakin-yakinnya. Gitu, Mbak. Kalau 30 Juli akan ada sidang kabinet di sana? Belum ada perubahan dari Pak Presiden untuk mengantor di bulan Juli. Beliau menunggu lampu hijau. Dari apa yang saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri kemarin, saat ini lampu kuning menjelang hijau begitu. Jadi simbolnya adalah bahwa akhir Juli Pak Presiden akan berkantor di sana. Nah, perkembangan soal misalnya fasilitasnya, listrik, air, karena Mas Joko juga baru pulang dari IKN, ini seperti apa progresnya, Mas? Iya, progresnya jadi dari Inteks Paku itu kemarin Pak Menteri PUPR itu juga sudah melihat sendiri, itu akan dinaikkan ke reservoir, itu sudah berjalan dan sekarang sudah in proses. Kemudian listrik yang rencananya hari ini sudah 10, kalau nggak salah sekitar 10 megawatt melalui PLTS itu juga sudah ada semua begitu, Mbak. Jadi pada prinsipnya semua sudah on the track semua, hanya tinggal menunggu polesan-polesan kecil lah gitu untuk kita bisa nanti dengan bangga kita bangsa ini mengatakan ya ibu kota Nusantara itu mulai terwujud, mulai mewujud di Nusantara. Seminggu ini jelang akhir Juli yakin bisa dikejar ya, Mas Joko?
Kalau melihat apa yang dilakukan teman-teman PUPR, saya kok sekali lagi saya nggak bisa berkata-kata. Apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman PUPR luar biasa. Pak Basuki dan timnya, jajarannya, seluruh luar itu kita bilang bukan Bandung Bondowoso, memang mereka all out semua. Tetapi ini Mbak catatan yang menarik, dari seluruh pekerja yang ada di sana, mereka bekerja dengan luar biasa, dengan kerja keras, tanpa mengenal lelah, tetapi ada kebanggaan menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia untuk mewujudkan ibu kota negara yang baru. Nah, kita mendengar optimisme dari Mas Joko ya, Pak Rian ya. Nah, kalau Anda melihatnya pemerintah yang ingin mengejar ini di akhir Juli ini kan jadi salah satu simbol juga agar kepercayaan masyarakat, apalagi investor ini bisa ditarik. Nah, bagaimana Mas Rian melihat apa yang harus pemerintah punya strategi agar ini bisa diwujudkan? Jadi strategi cuma satu, menjaga reputasi aja. Karena kan begini, kalau nggak all out ini dengan segala hormat, problem juga bagi Presiden Jokowi dan timnya itu ya. Jadi terus terang kalau disampaikan tadi Pak Joko tadi betul bahwa saya yakin 30 Juli pasti di sana, 17 di sana, karena pertimbangannya bukan masalah siap nggak siap saja, itu satu-satunya the last resort untuk menyelamatkan yang namanya reputasi pemerintah kita sekarang. Kenapa? Ya itu kan harus disimpan agar kedepannya itu ada nama baik gitu loh. Cuman saya katakan ini, saya juga pernah kirim surat kepada Bapak Presiden waktu itu lewat KSP juga itu. Jadi pembangunan IKN ini masih sebagai pembangunan IKN oleh pemerintah negara. Jadi tidak oleh rakyat gitu loh. Ini rasanya belum keluar ini. Jadi gini, ya bisa misalnya kan saya katakan dulu, dibuka sebuah pengumuman, setiap warga negara Indonesia boleh nyumbang untuk bangun IKN. Jangan 10 juta, 1000 juga boleh. Ini nggak pernah dilakukan. Jadi pemerintah jadi nampaknya arogan gitu loh. Karena arogan muncullah berita di Kompas TV ini ya seolah ambisius. Jadi repot gitu loh. Ini Pak Joko, ini sampaikan, saya calon presiden juga KSP nggak ada respon itu. Jadi harus rendah hati, mengajak, inklusi itu ngajak. Jadi yang namanya rakyat itu, ayo diajak gitu ya. Dengan kata-kata, oh APBN kan uang rakyat. Enggak pernah katakan itu uang pemerintah. Jadi sebagai simbol negara, jangan berhenti di sini. Jadi majulah terus kepada namanya semua diajak. Sumbangan berapa? Yang tukang sayur juga 1000 juga boleh. Tapi ada simbol bahwa ini ours gitu loh Pak. Kita punya gitu. Nah, mungkin nanti jadi salah satu strategi lah. Kalau enggak nanti dikritik sama Kompas TV lagi. Oh, ini ambisius nih lah gitu kira-kira. Nah, kalau ini kan menarik juga dari Mas Rian bilang bahwa ya sejauh ini kan memang yang jadi pertanyaan ruang fiskalnya terbatas. Tapi pemerintah bilang ini on the track. Nah, masukan tadi itu bisa nggak sih crowdfunding? Dan perlu atau tidak, Mas? Saya kasih hitung-hitungan ya. Kalau kita punya katakanlah 50 juta orang Indonesia. Satu orang kasih dia 1 juta saja. Itu numbers. Belum yang lain-lain loh ya. Jadi begini loh, kita ini diajari gotong royong. Tapi mau saya kritik juga ini KSP harusnya kasih input, udah kasih input. Kenapa? It can be done gitu loh. Jadi problem sekarang ini kalau bisa katakan, problem dari pembangunan IKN adalah ada rasa pemerintah mengatakan aku bisa loh gitu. Dan aku bisa itu nggak pakai kalian loh gitu ya. Jadi pemerintah mau katakan IKN itu punya saya sama investor. Itu yang membuat rasanya nggak nyaman bagi saya juga nggak nyaman juga. Saya kan bukan investor. Kalau ngasih 1 juta kuat loh. Tapi kalau suruh invest nggak kuat. Jadi kalau ditanya Pak Rian, apakah itu punya Anda? Enggak. Kenapa? That's not mine gitu loh. Jembatan San Francisco ketika dibangun dia outsourcing itu dan itu nggak pernah dipikir oleh pemerintah yang Pancasila ini. Saya kritik ini kenapa? Karena harusnya sejak awal dipikirkan. Nah itu harusnya oleh siapa? Oleh orang yang bisa berpikir merakyat. Problemnya Pak Jokowi bisa tapi teman-teman di sekelilingnya itu gak masuk gitu loh. Jadi mana gitu loh. Mas Joko menarik nih kritik sekaligus masukan dari Mas Rian, gimana? Ya terima kasih Pak Rian, kritik dan masukannya tentu nanti saya akan sampaikan langsung kepada Bapak Kepala Staf Presidenan. Sampaikan Pak Muldoko, Pak Rian untuk disampaikan kepada Pak Muldoko. Siap Pak, tetapi begini Pak, mungkin tentu kita kan apa yang disampaikan Pak Rian itu menarik karena itu bisa membangkitkan semangat gotong royong dari masyarakat kepemilikan tentang ibu kota negara. Tetapi bahwa APBN ya ini mungkin klise Pak, tetapi APBN itu adalah uang rakyat. Itu adalah bagian dari kontribusi rakyat. Dan yang kedua, memang idenya Pak Rian oke Pak, tetapi memang harus dikaji dari tata kelola keuangan Pak. Itu yang harus dipikirkan. Gini, Pak.
I can help you, Pak. Saya mengajar keuangan negara. Siap, Jadi, Pak. Nanti kalau di dalam kita akan undang Pak keuangan Rian negara, untuk keuangan negara itu ada bicara yang di namanya KSP, Pak. itu ruang Oke. bagi bantuan apa namanya sumbangan, Pak. Ada itu di Pak, cek tuh di keuangan negara ada namanya ruang untuk donasi, Pak. Ada itu. Oke. Itu hebat, Siap, Pak. Pak. Ada Baik. itu. Jadi saya Baik. katakan begini bukan karena mengada-ngada, Pak. Nggih, Karena itu nggih. bisa diadakan. Dan mohon maaf, jangan katakan klise. Kenapa? Memang klise, rapopo, ya paling baik gitu loh. Kita nggak usah, karena gini, nek wis koyo ngono, ya apa. Karena Iya. gini, ingat ya, pemerintah kita ajari untuk nek wis kas keliru, ya sudah, enggak apa-apa, Oke. lagi bareng-bareng. Jangan pernah khawatir disalahkan. Nek keliru Oke, namanya baik. manusia. Bareng-bareng Terima kasih, aja. Pak. Ya. Antusiasme dan dukungannya Pak Rian untuk Ibu Kota Nusantara. Oke. Nanti kita akan bicara, saya akan undang Pak Rian untuk kita ngobrol di KSP, Pak. Oke, terima kasih Mas Rian. Ya. Nanti Mas Joko akan Ye. ngobrol lebih banyak lagi setelah forum ini, termasuk juga semoga proyek ini bisa dikejar waktunya Mas Joko dan lancar semuanya. Kita akan tunggu progres pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Terima kasih Mas Yohanes Joko. Terima Terima kasih, kasih Mbak Friska. Rian Terima kasih, Pak Nugroho. Rian. Terima kasih. Nugroho, sehat Selamat selalu. malam.